Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu rekan peserta online training Awareness and Internal Audit ISO 37001-2016 yang diselenggarakan oleh Prinsipal Konsultan dalam rangka rangkaian online training edisi Ngabuburit Ramadan 2022. Yang terhormat Bapak Insinyur Ali Fuad Rizaldi, MMIP, selaku professional trainer yang akan menjadi narasumber kita pada sore kali ini. Selamat sore, Bapak. Sore, Mbak Reka. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Untuk selanjutnya yang terhormat Bapak Muhammad Fidiandi Putra, SSTMM, selaku Direktur Prinsipal Konsultan, Founder ISO Corner, dan juga dosen Teknik Industri Universitas Indah-Prasta PGRI Jakarta, yang akan menjadi moderator kita pada sore kali ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Rika. Pak Ali, selamat sore, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fidi. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Rika. Alhamdulillah. Seperti juga Terima Mbak kasih, Rika dan rekan-rekan semua nih. Terima kasih, Pak. Dan yang terakhir, yang terhormat Bapak Ibu rekan peserta online training sore kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada online training pada sore hari ini. Selanjutnya, perkenankanlah saya Reka Monika Sandy, selaku Staff Training Principal Consultant yang akan memandu online training ini sampai dengan selesai. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan jadwal training pada sore kali ini. Yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan foto bersama, dan juga pemaparan materi, dilanjut dengan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Untuk selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan membacakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dapat dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada yang terhormat Bapak Ibu rekan peserta dimohon untuk mengaktifkan videonya. Baik, mohon maaf, ada yang belum diaktifkan videonya. Untuk slide pertama, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah mengaktifkan videonya. Untuk selanjutnya, kami ingin memberitahukan bahwasanya selama training berlangsung, dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya. Kecuali jika Bapak Ibu ingin bertanya di sesi tanya jawab nanti, bisa dengan menyalakan mikrofonnya, dan juga bisa dengan mencantumkan pertanyaannya di kolom chat yang akan kami bacakan nanti. Untuk selanjutnya mengenai e-sertifikat, materi dan juga Zoom record akan kami share paling lambat besok. Untuk selanjutnya, tidak terasa kita memasuki inti acara dari training kali ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ali Fuad Rizaldi, MM, IP, dan juga akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Fidiandi Putra, SSTMM. Kepada Bapak Fidi, kami persilahkan. Baik, Rika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam improvement buat rekan-rekan para peserta, Bapak Ibu, mahasiswa ya,
terutama Pak narasumber kita ini ya. Kita yang kedua kali ini kedatangan tamu yang kita sangat hormati, yang pastinya sangat sibuk sekali ya. Di hari libur, beliau ini bisanya di hari libur ya. Beda dengan dulu gitu ya. Pak Ali ini luar biasa sekarang ya. Customer-nya itu kliennya banyak banget yang minta. Kalau ibarat kata seperti sekarang tuh karirnya tetap menanjak gitu ya. Artinya dulu kalau Lionel Messi dia pindah ke PSG redup gitu. Tapi kalau ini Pak Ali seperti kayak Ronaldo ya gitu ya, pindah ke klub mana aja, Juventus, MU, dia tetap bersinar gitu Pak Ali. Sehat Pak Ali? Alhamdulillah sehat Ya. Pak Fidi. Ya, jadi Pak Ali Fuad ini adalah salah satu co-founder ISO Corner ya. Jadi beliau salah satu inisiator untuk mengembangkan, mensosialisasikan ISO ya, tidak hanya di implementator industri, manufaktur, jasa, kontraktor, tapi sekarang merambah kepada mahasiswa ya. Jadi memang ISO ini di tingkat universitas, bagi banyak universitas belum menjadi suatu yang penting gitu ya. Mereka hanya fokus kepada SPMI, standar pedoman audit mutu internal dari DIKPI gitu ya. Nah, jadi mungkin dengan adanya kegiatan ini, kita juga ingin melihat mengurangi gap kompetensi ya dari lulusan-lulusan mahasiswa yang banyak di beberapa perusahaan dan beberapa mitra kita itu kesulitan menerima lulusan atau fresh graduate yang mengerti dan paham mengimplementasikan ISO ya. Setidaknya PDCA cycle aja banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, itu banyak yang mereka sendiri bingung cara mengimplementasikan ISO dari mulai plan, do, check, action. Kita mungkin sudah yang kedua kali ini ya, ISO 37001 sistem manajemen anti penyuapan ya, di mana kalau kita lihat saat ini di industri, di perusahaan yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Negara itu menjadi kewajiban ya, baik itu kontraktornya, baik itu instansi, seluruh instansi diwajibkan menerapkan SMAP ISO 37001 versi 2016 ya. Saat ini khususnya kontraktor ya, itu dalam memperoleh sertifikasi badan usaha SBU atau mengupdate gitu ya, memperpanjang, itu harus melampirkan sertifikat ISO 37001 2016 yang terakreditasi oleh CAN, akreditasinya CAN. Ya, dan yang kedua harus ada dokumennya. Jadi dokumen pendukungnya ya yang diimplementasikan ya. Nah, ini salah satu yang penting buat kita ya di ISO Corner untuk aware. Memang kita swasta belum menjadi kewajiban, tapi suatu saat apabila kita masuk atau kita punya customer yang dia sudah menerapkan ISO 37001 2016, mau tidak mau kita harus sebagai mitranya, sebagai ya mitra lah ya, atau vendor, kita harus mau tidak mau harus menerapkan. Jadi jangan sampai sudah kepepet ya menjadi persyaratan, kita gagal untuk masuk menjadi mitra mereka. Nah, ini yang menjadi poin penting buat kita, rekan-rekan, khususnya perusahaan ya yang bergerak di bidang swasta dan mahasiswa, bisa menjadi satu comparative advantage ya buat mahasiswa untuk mempunyai kelebihan mengerti ya, understand ya, mengetahui dan proses auditnya seperti apa untuk sistem manajemen anti penyuapan ini. Baiklah, kita sebelum kita masuk, kita saya bacakan dulu biodata singkat Pak Ali. Mungkin ada yang belum kenal lagi atau sudah kenal, mungkin lebih ingat lagi ya. Beliau nih S1 Teknik Sipil ya di Institut Teknologi Indonesia Serpong Tangerang ya, kampusnya dulu almarhum B.J. Habibie ya, Prof. B.J. Habibie ya. Lalu mengambil S2 Magister Manajemen di Institut Pertanian Bogor ya. Pak Ali sempat jadi petani nih Pak ya,
Institut perbankan kali Iya. mungkin ya. Karena Iya, banyak Institut Perbankan. di perbankan ya. Betul. Nah, lalu beliau juga menjadi anggota di Persatuan Insinyur Indonesia, ya, dan beliau juga menjadi tersertifikasi ya kompetensi lead auditor IRCA, ya. Ini dari Inggris ya Pak ya, IRCA. Lalu pengalaman kerja beliau, kalau kita lihat ya di sini ada di PT Putra Badak nih grupnya Pertamina ya Pak Ali ya, Harum Solusi. Ini lama sekali ya, sejak dari tahun 2005 sampai sekarang. Lalu senior konsultan juga ya di Pertamina Holding ya. Nah, pernah juga jadi dosen ya Pak ya di Setia Gici ya di Senen ya Pak ya. Masih ya Pak ya? Iya, Senen. Masih ada ya kampusnya ya Pak ya? Iya, sekarang masih di ya? Depok juga ada ya. Oh di Depok juga ini Di Depok merambah sekarang bagus ya. berarti ya. Iya. Alhamdulillah. Dulu Gici ini tahun 2002 ya Pak. Ini Unindra belum ada nih Pak. Oh iya belum. Ya. Baik, terima kasih Pak Ali. Ini CV-nya buat rekan-rekan ya bisa menjadi bahan. Barangkali ada yang kenal bisa nanti komunikasi gitu ya. Baik, tidak perlu lama lagi. Terima kasih Pak Ali. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fidi atas waktunya. Terima kasih juga ini para peserta ya training. Nah, ya training ngabuburit ya ini ya. Yang hari ini membahas tentang awareness dan internal audit untuk ISO 37001 2016 ya. Oke, ini waktunya memang sangat singkat sekali tapi tidak apa-apa kita nanti lebih banyak diskusi ya Bapak dan Ibu atau rekan-rekan mahasiswa nih yang hadir hari ini. Nah, kita diskusi hari ini ya Pak Fidi dan para peserta tentang awareness ini ya ISO 37001 yaitu sistem manajemen anti penyuapan ya. Nah, ini adalah sebuah sistem bagaimana kita mengelola ya agar perusahaan kita hindar adanya penyuapan. Jadi namanya korupsi ya, nah, gitu. Enggak. Tapi kita modus silakan nanti dibaca kasus-kasus penyuapan itu ada. Tapi bagaimana ini ISO ini akan menjawab organisasi membuat sistem agar terhindar dari dengan adanya penyuapan. Oke ya, langsung saja nanti ada ini slide cukup banyak nanti bisa dipelajari paling tidak saya akan aman ya. Terus bagaimana dan apabila ya Bapak Ibu sekalian atau peserta kalau mahasiswa ya, berarti ini jadi tambahan pemahaman karena kemarin di ISO Corner kan juga sering share lowongan kerja gitu ya bagi yang mau bekerja khususnya yang adik-adik mahasiswa yang sudah lulus ternyata salah satu persyaratannya harus memahami standar manajemen sistem. Nah, karena untuk pemahaman manajemen sistem atau skill terhadap pemahaman sistem ini merupakan salah satu skill yang dibutuhkan saat ini. Nah, di samping skill-skill lain seperti IT ya, gitu ya. Oke. Kita sedikit membahas nanti latar belakang ISO 37001-nya, kemudian pengertian suap dan dampaknya ya, dampaknya dan tidak bercerita tentang jenis-jenis modusnya secara detail ya. Kemudian nanti bicara tentang prinsip dan kerangka kerja, kemudian bagaimana ada beberapa mandatori atau kewajiban dalam implementasinya. Kemudian terakhir adalah audit internal. Kenapa? Di dalam sistem manajemen itu pasti harus melakukan kegiatan audit internal untuk memastikan efektivitas penerapan sistem tersebut. Nah, inilah poinnya. Oke, ini tujuannya ya diharapkan nih peserta bisa tahu persyaratan umum untuk sistem manajemen anti penyuapan atau anti bribery management system. Kemudian bisa mengimplementasikan di dalam sistem kerja perusahaan. Nah, berkali-kali ini ISO Corner sudah menggelar training ya
untuk ISO 9001 sistem manajemen mutu, ya. Kemudian ISO manajemen lingkungan, sistem manajemen lingkungan ISO 14000. Kemudian ISO 45001 tentang sistem manajemen keselamatan kerja. Nah, organisasi yang sudah menerapkan itu dan sekarang menjadi kewajiban untuk menerapkan ISO 37. Nah, bagaimana nanti kita integrasikan? Kemudian kita juga bisa memahami langkah-langkah penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan memahami tata cara audit internal. Oke ya. Oke. Sekarang kita masuk lagi yang pertama kali nih ya. Mengapa kita perlu melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan? Nah, itu ISO 37001. Nah, ini pertama ya. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya anti suap dalam organisasi. Baik itu organisasi swasta, organisasi negara, atau instansi pemerintah, itu wajib. Nah, sekarang kan sudah dipersyaratkan. Kemudian tujuannya lagi setelah kita menumbuhkan budaya anti suap, kalau namanya menumbuhkan berarti kan melakukan pencegahan ya. Nah, kemudian berikutnya mengendalikan praktek penyuapan dengan menyediakan sejumlah langkah penting, ya, seperti apa? Membuat kebijakan anti penyuapan, kemudian menetapkan atau membentuk satgas anti suap. Nah, itu atau di dalam sistem manajemen anti penyuapan, satgas anti suap itu disebut dengan FKAP atau fungsi kepatuhan anti penyuapan. Kemudian juga bagaimana kita membuat pembinaan dan pelatihan terhadap pekerja kita itu atau personel organisasi serta manajemen risiko penyuapan pada organisasi kita. Jadi ini, yang ketiga apa? Ya, yang ketiga adalah memenuhi persyaratan atau memenuhi ini keinginan dari pemegang saham, memenuhi persyaratan dari pemerintah yang sekarang ini waktu pada tahun 2020 kemarin itu Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan organisasi di lingkungan BUMN wajib menerapkan ISO 37. Nah, maka berbondong-bondonglah semua perusahaan di lingkungan BUMN itu pada menerapkan ISO 37. Nah, kemudian setelah itu tahun 2021 mulailah ke instansi pemerintah, jadi ke kementerian. Beberapa instansi kementerian ya, sekarang itu sudah mulai. Nah, terakhir di tahun 2002 itu organisasi atau perusahaan di lingkungan PUPR ya, atau di lingkungan lembaga konstruksi gitu ya. Nah, itu wajib menerapkan ISO 37. Nah, gitu ya. Jadi itulah karena tujuannya adalah memenuhi persyaratan. Kalau nggak diminta ya kita nggak mau menerapkan ini kan gitu. Ya, sekarang menjadi persyaratan untuk keanggotaan SBU maupun untuk tender. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara landasan hukum dan peraturan SMAP, pertama, landasan dari penerapan sistem manajemen anti penyuapan ini itu pada Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 ada tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi pada tahun 2016 itu ada inspres dari Presiden ya tentang bagaimana melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, di dalam lampiran inpres ini dimasukkanlah tools untuk melakukan pencegahan yaitu organisasi harus menerapkan ISO 37. Nah, jadi inilah standar ISO satu-satunya yang dimasukkan atau menjadi concern dari Presiden. Nah, nggak ada ISO 9001 nggak ada. Gitu. ISO 14000 nggak ada. Nah, hanya ISO 37 inilah awalnya. Nah, walaupun sudah dimasukkan, tapi belum menjadi sesuatu yang concern bagi instansi pemerintah dan juga itu belum, walaupun sudah dimasukkan. Nah, kemudian pada tahun 2016 berikutnya lagi ada Perma nomor 13 tahun 2016, yaitu tata cara penanganan tindak pidana korupsi. Yaitu di peraturan Mahkamah Agung itu mengeluarkan tata cara penanganan tindak pidana korupsi. Nah, kenapa? Karena setelah itu Bapak Ibu sekalian tahun 2016
itu ada jadi penyuapan yang ternyata diinisiasi oleh perusahaannya. Jadi perusahaannya itu terlibat dengan membuat instrumen atau apapun bentuknya itu dalam rangka mendukung kegiatan korupsi. Nah, makanya muncullah Perma ini. Nah, kalau nggak salah yang perusahaan yang pertama kali terjerat kasus tindak pidana korupsi kan Wijaya Karya, kemudian ada Nindya Karya, kemudian terakhir kan Bumi Putra dan Asuransi Jiwasraya. Nah, karena itu dilakukan oleh para pemilik perusahaan atau direkturnya atau sendiri yang merestui kegiatan tersebut. Nah, itu ya. Makanya muncul sekarang di tahun 2020 ada beberapa tambahan pemberat, yaitu memberikan hukuman bagi kasus korupsi, yaitu hukuman seumur hidup 1 tahun 2020 karena begitu masifnya tindak pidana korupsi ya. Nah, pada tahun 2006 ini Badan Standarisasi Nasional BSN itu langsung dari International Organization for Standardization ya. Jadi langsung dari ISO diterbitkan ya oleh standar ISO di Jenewa, kemudian langsung pada tahun 2016 karena menjadi instruksi presiden langsung diadop di dalam SNI, kemudian langsung terjemah bahasa Indonesia. Kemudian tahun 54 pada 2018 muncullah Perpres karena semakin juga maraknya korupsi, yaitu diikuti kewajiban semua lembaga negara baik itu swasta pun menerapkan 37.000. Nah, itu ya, itu kira-kira jalan dengan instruksi Presiden nomor 10 ya, tahun 2004 sampai 2018. Bahkan sampai tahun 2022 ini, ya, itu kita bisa lihat ya beberapa kasus. Nah, ternyata jenis tindak pidana korupsi yang terjadi Pali, suaranya Pali, sinyalnya kali Pali ya. Bandwidth is low. Kita tunggu sebentar ya. 60% tindak pidana korupsi itu penyuapan. Nah, makanya ini sejalan dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan ini. Yang lainnya adalah pengadaan barang dan jasa, 5%-nya adalah penyalahgunaan anggaran gitu ya. Kemudian ada tindakan tindak pidana pencucian uang, nah, TPPU ya. Kemudian ada pungutan, ada perizinan dan seterusnya. Ini beberapa kasus. Bahkan di tahun 2022 ya, di awal tahun ya, kita sudah dikasih berita tertangkapnya Bupati Bekasi, ya kan? Nah, itu OTT. Nah, itu juga penyuapan karena tukar guling ini lahan, kemudian ada lagi biaya untuk jabatan, lelang jabatan. Nah, belum sempat kita memikirkan tindak lanjutnya seperti apa, muncul lagi lah kasus bupati yang di Penajem Pasar Utara. Nah, itu kan ketangkap lagi bagi-bagi lahan di sana kan, karena untuk IKN. Nah, tangkap lagi. Belum lagi itu selesai, ada lagi kasus muncul lagi yang di Riau ya. Nah, Riau itu juga muncul lagi di sana. Nah, artinya semua itu mengarah kepada tindakan penyuapan. Oke. Nah, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya, kemudian ada junto Undang-Undang Nomor 20, ada 7 jenis tindak pidana korupsi. Nah, kita pahami dulu nih ya. Ya, ada kategori. Jadi apabila nih nanti kan di dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan ini kita harus tahu apa sih yang masuk kategori tindak pidana korupsi yang awalnya diawali dengan penyuapan gitu, ya. Itu ada 7 nih kategori. Nah, pertama adalah apa kegiatan kita apabila dalam penyelenggaraan kegiatannya itu memberikan kerugian kepada keuangan negara. Berarti itu masuk kategori. Apapun jenisnya itu. Nah, apa nanti kategori ada penggunaan atau kerugian terhadap keuangan negara. Oke. Yang kedua adalah suap-suap. Nah, suap menyuap ya. Kepada siapa? Ya, swasta kepada penyelenggara negara gitu ya. Untuk apa? Untuk melancarkan atau untuk orang bertindak tidak pada sesuai dengan tugasnya. Kemudian konflik kepentingan dalam pengadaan. Nah, jadi dalam proses pengadaan menunjuk orang dalam sendiri atau menunjuk temannya sendiri tanpa adanya proses yang transparan. Boleh temannya sendiri tapi prosesnya transparan. Tapi kan kalau yang konflik ya temannya sendiri ternyata juga merupakan bagian dari organisasi yang melakukan pengadaan. Kemudian adanya penggelapan jabatan, adanya pemerasan, adanya perbuatan curang, dan adanya gratifikasi. Nanti ini kita identifikasi di dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Oke, ini kita masih namanya dulu. Nah, kemudian, ini jadi dan kita Bapak Ibu sekalian ya dan peserta atau adik-adik indeks persepsi korupsi di Indonesia ini ya. Ini saya belum lihat yang tahun 2021. Kalau nggak salah 2021 kemarin juga masih di angka yang sama ya. Jadi kita di tahun 2019 itu kita nilainya 40 gitu. Nilai persepsi korupsinya itu nilainya 40 dan kita ada di ternyata tahun 2020 nilainya kita turun 37. Nah, peringkatnya menjadi turun lagi 102. Nah, saya nggak tahu apalagi tahun 2022 ini kan ada kejadian penyuapan dan terus-menerus terjadi kan. Saking banyaknya kita juga nggak bisa ngikut kan, mengikuti karena tiap hari beritanya itu terus ya. Nah, terlepas dari pro kontra ya, pro kontra terhadap KPK ya, tapi paling tidak kita melihat seperti itu. Nah, melihat kondisi ini maka pemerintah lewat impresnya dan orang-orang yang concern terhadap penyuapan berusaha untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Oke, nah itu sekitar tentang kenapa suap itu terjadi dan apa kondisinya. Nah, berkaitan dengan kegiatan penyuapan ini, itu disebabkan penyuapan itu disebabkan adanya pengaruh serta godaan. Nah, jadi siapapun yang memberikan pengaruh ataupun ya misalnya saya dengan kekuasaannya atau dengan jabatan yang ada di saya akan memberikan pengaruhnya kepada orang tersebut untuk melakukan atau menerima suap. Nah, ataupun juga tergoda kita dengan adanya penyuapan. Ini tolong bantu saya, nanti ada fee yang akan saya berikan. Nah, untuk pengaruh dan godaan tersebut, itu kita tidak bisa membentengi. Nah, makanya di dalam penyuapan itu disebut dengan the bribery triangle, nah, gitu ya, atau disebut dengan segitiga suap. Nah, segitiga suap ini apa saja komponennya? Jadi penyuapan itu bisa terjadi karena ada supply dan demand. Nah, karena kita nggak bisa mengatur permintaan, terus kebutuhan, gitu kan, terus ada penawaran, gitu kan, ada permintaan, kita nggak bisa karena itu eksternal ya. Kita nggak bisa, kita udah ngajarin orang jangan nyuap, tapi orang tetap aja karena mereka mungkin membutuhkan itu. Nah, ISO 37 itu membentengi, yaitu dengan salah satu poinnya adalah environment and culture. Jadi suap itu terjadi begitu ada permintaan, kemudian ada penawaran,
ya kan? Kemudian ternyata lingkungan dan budayanya itu tidak mendukung, ya akhirnya terjadilah penyuapan. Gitu. Nah, agar tidak terjadi, maka ISO 37 itu bagaimana membangun environment dan culture sehingga organisasi atau di lingkungan perusahaan tersebut itu tidak mudah tergoda atau terpengaruh atau bahkan mempengaruhi atau malah menggoda gitu ya. Jadi ada yang aktif dan pasif. Nah, gitu ya. Nah, ISO 37 adalah membuat atau dalam rangka menyiapkan environment and culture-nya. Gitu ya. Tuh poin pertamanya. Nanti penjelasannya gimana untuk membangun culture dan environment itu ada di sistemnya di dalam ISO 37 nanti. Nah, kemudian berkaitan dengan godaan dan pengaruh tadi, itu ada kegiatannya. Jadi ketika orang memberikan pengaruhnya gitu kan atau orang memberikan godaan, itu dalam pelaksanaannya bisa langsung dari penyuap kepada yang disuap. Penyuap itu disebut dengan pemberi suap dengan nama briber atau disebut dengan briber. Jadi orang yang menyuap disebut dengan briber. Sedangkan yang disuap itu disebut dengan bribee. Ya, oke. Nah, memberikan godaan gitu kan atau memberikan pengaruhnya itu bisa langsung nih modelnya ya. Jadi langsung briber kepada bribee. Ada gitu kan. Langsung memberikan si A, memberikan si B. Datang ke kantor memberikan. Nah, akhirnya kan disorot sama KPK langsung ketangkap. Ada kan kalau kita dengerin konferensi pers dari KPK, ada yang sifatnya langsung dari penyuap kepada yang disuap. Nah, ada juga yang modelnya itu secara tidak langsung lewat agent. Nah, agent itu pihak ketiga, biasanya swasta ini. Nah, gitu kan makanya ketika OTT ada dari penyelenggara negara nanti ada satu yang ketangkap karena siapa yang ditangkap adalah swasta karena yang menyuap itu ada dari DPR dari organisasi kemudian kepada DPR gitu ya. Nah, DPR nanti lewat agennya adalah perusahaan swasta. Nah, suka kadang itu. Agennya itu bisa personel, bisa organisasi. Makanya banyak kan kasus-kasus penyuapan yang ditangkap ya bos-bos dari perusahaan-perusahaan swasta itu. Nah, ada juga. Nah, melalui tidak dalam bentuk uang cash ya, tapi dalam bentuk pembayaran fasilitas. Misalnya dibayarin kartu kreditnya, kemudian dibelikan tas yang mahal dan seterusnya. Nah, ini jenis-jenisnya. Nah, mulai dari gaya hidup, ya kan, dari obat-obatan. Kalau ada yang sakit, dibayari rumah sakit, gitu kan. Kalau senang yang jalan ya dikasih ATM, gitu kan, yang isinya miliaran. Nah, kemudian atau juga ada properti rumah, gitu kan, transportasi, ya, gitu kan, mobil-mobil mewah, gitu kan. Kemudian keramat-tamahan, diajak jalan-jalan ke luar negeri, gitu kan, plesiran, nah itu ya, atau juga ini ketenaga kerjaan, nanti dapat jabatan tertentu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ketertarikan seksual. Nah, biasanya kan kalau KPK nangkep OTT kan, nah itu kan yang ramai kan ada wanita-wanita yang di belakang. Ini mohon maaf nih, bukan mau mengatakan hal tersebut, tapi kan memang itulah ceritanya. Ternyata ada dibayari untuk kegiatan tersebut. Nah, itu tidak bisa dipungkiri ya, karena memang kejadiannya ada seperti itu. Oke. Nah, dampak korupsi sangat besar ya, bisa terhadap ekonomi, ya, politik, ya, lingkungan, masyarakat dan seterusnya ya. Nah, dengan korupsi tadi image-nya ya, dampaknya kepada orang yang melakukan ya diharuskan untuk membayar uang pengganti sejumlah yang dikorupsi. Kemudian adanya denda, termasuk juga perampasan harta kekayaan, ya kan? Kemudian kalau perusahaannya dicabut izinnya, perusahaannya nanti bisa dibekukan, bahkan sampai perusahaannya nanti bisa dibubarkan, bahkan sampai nanti transfer dana dari perusahaan tersebut bisa dibekukan. Jadi organisasi udah nggak bisa menggunakan dana perusahaan. Oke, nah
adik-adik, Bapak Ibu sekalian, peserta training ini, nah itulah gambaran tentang korupsi dan dampaknya serta bagaimana itu bisa terjadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke standar ISO 37. Nah, standar ISO 37 ini memberikan pedoman ya atau guidance ya, sama ya, pedoman atau tata cara bagaimana organisasi menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ini dengan bagaimana melakukan pengendalian sesuai dengan risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi. Nah, oke ya. Jadi ini kita menyiapkan apa? Menyiapkan budaya dan lingkungan kita agar terhindar dari penyuapan atau korupsi. Itu ya. Oke, kalau ada Bapak Ibu sekalian, silakan nanti kalau mau ada ditanyakan, kami juga siapkan langsung saja resend ya. Kemudian, nah sasaran apa yang diinginkan dalam penerapan sistem manajemen? Nah, diharapkan organisasi mampu menetapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah. Nah, jadi intinya di dalam ISO 37 ini ya organisasi itu bisa mencegah. Nah, jadi kita tidak ingin organisasi kita ini langsung udah kena kasus itu nggak mau. Nah, dengan ISO 37 itu mencegah. Jadi artinya orang yang akan berbuat jahat, orang yang akan korupsi itu tidak jadi. Nah, gitu. Karena udah ada apa namanya tata kelolanya, ada perangkatnya yang bisa menjerat. Jadi mereka akhirnya berpikir ulang. Nah, gitu ya. Jadi organisasi harus menyiapkan rancangan untuk bagaimana mencegah adanya korupsi. Kemudian organisasi harus juga menyiapkan sarana deteksi. Kira-kira kasus ini atau orang melakukan sesuatu ini kayaknya mengindikasikan adanya penyuapan. Nah, organisasi harus menyiapkan mendeteksinya. Dan kalau itu pun akhirnya terjadi, bagaimana menangani. Nah, ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, standar ISO 37 ini bisa digunakan oleh organisasi apapun jenisnya, ukurannya, dan sifat operasi organisasi. Makanya ISO 37 ini kan mulai dari BUMN, instansi pemerintah, swasta, semua bisa menerapkan ISO 37.000. Nah, dengan menerapkan ISO 37 akan meningkatkan kredibilitas atau nilai perusahaan. Akhirnya kepercayaan publik menjadi meningkat. Oh, PTA ternyata sudah ISO 37. Nah, kita ketika bekerja sama dengan PTA tersebut enak. Nggak mikir, wah nanti ada tambahan biaya nggak? Nanti ditodong untuk biaya ini, biaya itu nggak ya? Nah, gitu kan. Nah, ada muncul gitu kan. Tapi dengan mereka menerapkan ISO 37, kita lebih enak dalam berusaha. Akhirnya juga bisa meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan sekaligus dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nah, gitu ya. Itu poinnya kelanjutannya. Nah, dengan menerapkan ISO 37 juga ini akan menjaga keberlangsungan perusahaan, ya. Karena terjadi setiap kegiatan ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, kalau bisnis apa-apa lagi harus ada uang uang pelicin, nah, gitu ya. Nah, nanti bisnis akan high cost ekonomi dan juga bisa berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan. Nah, dengan ISO 37 itu akan meningkatkan keuntungan, biaya-biaya siluman itu bisa dihindari. Oke ya. Poinnya itu. Nah, kemudian juga ini merupakan salah satu mitigasi risiko pertanggungjawaban pidana korporasi. Jadi kan ketika nanti organisasi, oknumnya atau pekerjanya terlibat dalam kasus penyuapan, ya, maka ini menjadi salah satu pengendalian risiko bahwa perusahaan tidak akan terjerat sebagai tersangka korporasi. Nah, gitu. Karena apa? Ini bukti bahwa organisasi sudah concern, kita sudah punya kebijakan. Kita sudah tidak memberikan toleransi terhadap kegiatan penyuapan dan korupsi. Nah, ini buktinya. Ya, kalaupun itu terjadi,
bukan menjadi tanggung jawab perusahaan, itu ada tanggung jawab masing-masing oknum yang melakukan penyuapan tersebut. Nah, itu ya, jadi aman, tinggal diproses saja orang tersebut, itu ya. Jadi, ini adalah salah satu mitigasi risiko pertanggungjawaban. Yang kedua adalah memberikan pesan yang kuat ke dalam perusahaan maupun luar bahwa organisasi kita memiliki komitmen terhadap anti penyuapan. Oke, itu ya. Nah tadi sasaran atau tujuan penerapan adalah mencegah terjadinya penyuapan, mendeteksi terjadinya penyuapan, dan menanggapi atau merespon kejadian penyuapan. Oke ya. Jadi, namun ketika organisasi menerapkan ISO 37 bukan berarti nanti organisasi personelnya terhindar dari tuntutan hukum, ya tidak. Nah, tetap nanti diproses kalau ada kejadian ya dilihat apakah ini diinisiasi oleh pelaku suap sendiri atau ada keterlibatan manajemen dan seterusnya. Tapi paling tidak dengan menerapkan ISO 37 ini kan salah satu mitigasi risikonya ada pengendalian agar organisasi tidak terjerat tersangka korporasi. Nah, kalau kita lihat tadi konsep mencegah, mendeteksi dan menangani, nah itu kan prevent, detect, and respond. Nah, seperti ini modelnya kalau mau dibayangkan ya. Nah, misalnya pekerja, nah, kita ada orang pekerja di tempat kita ya. Nah, supaya pekerja kita ini tidak terlibat atau tidak menjadi tadi pelaku atau yang memberikan pengaruh atau yang tergoda terhadap penyuapan, maka organisasi harus menyiapkan cegahannya seperti apa. Nah, pertama, preventnya adalah menyiapkan tata nilai atau kode etik, code of conduct kepada pekerja. Pekerja dilarang ini, pekerja dilarang ini, pekerja harus ini, pekerja harus ini, ya gitu ya. Ada nanti, itu kita bahas lagi nanti kode etiknya. Itu diatur, tidak boleh melakukan penyelewengan, nah gitu kan, tidak boleh merangkap jabatan, nah, tidak boleh menggunakan uang yang di luar porsinya dan seterusnya. Itu banyak diatur itu, ya. Ada kode etik, itulah bagian dari pencegahan. Nah, bagaimana mendeteksi itu? Nah, kita siapkan adalah pelaporan pengungkapan. Nah, apa sarananya? Ada kita buat sarana untuk melaporkan yang biasa kita kenal dengan whistleblowing system. Nah, jadi nanti siapa yang melihat dia melanggar tata nilai atau melanggar kode etik lewat pengungkapan laporan tersebut. Nah, nanti bagaimana meresponnya? Ya kita lakukan kalau ada laporan langsung lakukan investigasi. Ya, gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan proses alur proses kerja atau bisnis kita. Nah, pencegahannya gimana supaya orang tidak berenaknya? Ya kita buatkan sistem tak kerja atau prosedurnya. Nah, itu pencegahannya prosedur. Kerjakanlah sesuai dengan prosedur-prosedurnya. Nah, pendeteksinya apa? Ya dilakukan review atau tinjau ulang, cek masing-masing apakah orang-orang tersebut sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP-nya. Nah, itu juga bagian dari pendeteksian. Mulai yang menyeleweng dari prosedurnya, nah itu bisa ditangkap nih, nah gitu ya. Kemudian kalau terjadi ya bagaimana? Ya melakukan responnya adalah melakukan persetujuan atau penanganan bagaimana itu bisa terjadi. Terhadap datanya juga harus ada sosialisasi. Kemudian ada kalau sistem supaya berjalan dengan baik lakukanlah penghargaan. Nah, poin-poin inilah organisasi diminta untuk menyiapkan bagaimana pencegahannya, bagaimana mendeteksi dan bagaimana menangani. Oke ya, lanjut. Nah, untuk sistem manajemen anti penyuapan ini, mohon maaf nih, kalau udah terlalu lama ini kadang digeser agak susah. Nah, oke sebentar. Nah, saya mohon maaf. Nah, kayak gini aja nih. Lebih enak kalau di slideshow kadang-kadang. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Gitu aja, Pak. Ya. Cukup kelihatan. Kelihatan ya ini ya. Oke. Berikutnya. Nah, lingkup SNI adalah organisasi diminta untuk mentaati peraturan. Karena kalau bicara ISO 37 ya taatilah peraturan.
Kemudian organisasi diharapkan punya kemampuan untuk 3M atau PDR, Prevent, Detect, dan Respond. Nah, saya cepat aja ini udah, karena ini biasanya untuk training berapa hari gitu ya, kita hanya waktunya terbatas, nanti bisa paling tidak saya berikan poin-poinnya dulu. Oke, lanjut. Nah, ini kok. Bentar ya. Oke, lanjut. Kita masuk berikutnya. Nah, panduan. Nah, kalau kita bicara lingkup SNI adalah ISO 37 ya. Boleh sebut SNI ISO 37 atau ISO 37-nya aja. SNI karena Badan Standarisasi Nasional langsung mengadop SNI ini secara full ya. Tinggal diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Jadi ini ada panduan organisasi untuk menetapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan. Nah, jadi ISO itu ada identifikasi, baru mendokumentasikan, memelihara, dan meninjau. Terus untuk siapa ini lingkupnya panduan ini adalah dari personil. Nah, jadi personil itu bisa atas nama organisasi atau pribadi, dan rekan bisnis kepada personil atas nama organisasi dan pribadi dan rekan bisnis ya. Karena yang menerima suap atau yang pemberi suap kan itu, dan berlaku untuk kegiatan yang sifatnya langsung dan tidak langsung, dan semua sektor publik, swasta maupun nirlaba. Jadi itu bisa di. Nah, kita harus menyiapkan nih bagaimana organisasi mengidentifikasi agar kasus terima suap atau memberi suap, nah itu kan, baik itu langsung maupun tidak langsung, itu harus diidentifikasi. Oke. Kalau bicara tentang suap ya, suap itu adalah menawarkan, menjanjikan, ya, memberikan atau menerima dan meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun, baik keuangan maupun non keuangan, langsung atau tidak langsung, sebagai bujukan untuk bertindak atau menahan diri dan bertindak terkait dengan kinerjanya. Nah, jadi suap itu adalah kita memberikan tawaran, janjikan, itu kan. Sedangkan gratifikasi bedanya ya. Kan suap itu kan memberi dan menerima. Di sini tulisannya memberi dan menerima. Sedangkan gratifikasi adalah memberi, bukan menerima, gitu kan. Nah, yang menerima adalah pejabat negara. Tapi poinnya adalah pemberian ya, fasilitas yang lainnya tapi kepada penyelenggara negara. Jadi kalau poinnya gratifikasi itu kepada penyelenggara negara. Kalau suap itu siapapun itu, ya, baik itu memberi maupun menerima, dan itu tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka itu menjadi salah satu bentuk penyuapan. Oke, ya, ini poinnya seperti itu. Nah, untuk sistem manajemen anti penyuapan ya, karena ini bicara tentang sistem, nah, sistem itu adalah tata kelola atau bagian dari sistem. Nah, ketika membuat sistem, Bapak Ibu sekalian, untuk sistem manajemen anti penyuapan itu sekarang sudah menganut siklus PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Jadi kalau kita bicara sistem manajemen apapun ya, baik mutu, K3 atau lingkungan termasuk anti penyuapan, itu di dalam penyusunannya itu sudah menganut prinsip atau siklus PDCA. Bagaimana siklus PDCA-nya itu dicerminkan dalam diagram ini. Nah, ini kan diagram kita lihat nih, yang tengah ini yang bulat ini. Nah, ini kan siklusnya. Mulai dari plan, do, check, action. Nah, plan-nya dari mana? Nah, diawali dari tengah ini, yang plan-nya itu leadership. Nah, jadi komitmen dan kepemimpinan dari top management. Bagaimana menerapkan sistem ini. Nah, kemudian dari 5 masuklah 6. Nah, ya. Kemudian 6, 7. Nah, jadi 5, 6, 7 itu bagian dari plan. Nah, itu kita baca dari tengah dulu ya. Kemudian do-nya itu di klausul 8. 9-nya itu adalah, atau check-nya itu di klausul 9. Dan 10 ada di klausul 10. Nah, itu sudah tercermin di dalam struktur atau klausul ISO 37, itu adalah klausul 1 sampai dengan klausul 10. Nah, nanti ada di slide berikutnya ya, saya akan tayangkan sama dengan klausul yang ada di ISO sebelumnya. Nah, kalau bicara sistem manajemen, nah, sistem manajemen juga itu dibangun atas pola atau pendekatannya proses. Kalau bicara pendekatannya proses, maka proses itu adalah perubahan dari masukan diproses menjadi output. Nah,
Untuk inputnya apa? Nah, inputnya itu ada di klausul 4 ya. Pertama adalah mengidentifikasi isu internal dan eksternal. Yang kedua adalah memahami kebutuhan dan harapan pihak terkait, nah, serta mengetahui atau memahami customer requirement. Harapannya adalah ya, itu tercapainya tujuan dari anti penyuapan, yaitu zero bribery, 0, tidak ada penyuapan. Harapannya juga terjadinya customer satisfaction atau kepuasan pelanggan terhadap layanan produk maupun jasa dari organisasi. Ya, ini Bapak Ibu sekalian peserta training ya. Klausul inti di dalam ISO 37 adalah seperti ini, klausul 4 sampai dengan 10. Ya. Plan, do, check, action. Nanti dengan klausul tambahan yaitu 4.5 yang tidak ada di dalam klausul standar manajemen lainnya. Nah, ya. Jadi kalau standar manajemen lainnya itu sampai dengan 4.4. Kemudian di dalam ISO 37 ditambahkan 4.5 itu bribery risk assessment. Jadi organisasi harus melakukan penilaian risiko penyuapan. Nah, kan tadi salah satunya di sana mencegah risiko penyuapan yang wajar. Nah, jadi masing-masing organisasi dalam membuat prosedurnya sesuai dengan risiko yang dihadapi. Semakin kompleks organisasinya dalam berbisnis, maka prosedurnya semakin kompleks karena banyak yang dihadapi, gitu ya. Risiko-risiko penyuapannya banyak, tapi semakin kecil kompleksitas organisasi dalam berbisnis, ya prosedurnya bisa dikurangi, gitu. Ya, poinnya di situ. Untuk klausul 5 klausul 5 sama dengan sistem manajemen yang lain, tapi ada tambahan, yaitu tentang top management. ISO yang lain kan ada top management, manajemen puncak saja. Nah, di ISO 37 itu ditambahkan governing body atau disebut dengan dewan pengarah. Nah, jadi organisasi top manajemen biasanya kan direktur ya. Nah, untuk ISO 37 penerapannya atau pengawasannya tidak hanya sampai dengan direktur utama, tapi sampai dengan nanti komisaris. Nah, diharapkan apa? Dalam operasional perusahaan itu ada pengawasan dari dewan pengarah. Kalau bisnis ada 2 orang yang saling mengawasi kan nggak mungkin direktur sama komisaris kong kali kong. Nah, gitu kan. Jadi tahu nih apa yang harus dilakukan. Jadi komisaris akan memantau terus-menerus terhadap perusahaan agar tidak terjerat dalam kasus korupsi. Nah, itu poinnya di sana. Kemudian nanti secara detail akan dibahas di klausul 8 itu bagaimana melakukan pengendalian terhadap anti penyuapan. Nah, detail untuk pengendaliannya itu ada di klausul 8. 81 poinnya ya, 81 untuk penjelasan pengendaliannya, 82 langkah-langkahnya sampai dengan 810. Klausul 9 sama dengan standar ISO yang lain dan yang 10 ada sama dengan standar-standar ISO yang lain ya. Kan sudah sering ya. Dari evaluasi lewat audit internal, lewat manajemen review, kalau actionnya atau tindakan perbaikannya adalah melakukan pencaratan ketidaksesuaian dan bagaimana melakukan tindakan perbaikan. Oke. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, peserta training, adik-adik mahasiswa nih, komponen di dalam sistem manajemen anti penyuapan itu dibagi 3. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi klausul 4 sampai dengan 10, kita susah memahaminya. Bagaimana sih cara mengimplementasikan? Bagaimana saya mengelolanya, gitu ya. Nah, ini kerangka kerja atau komponennya itu kita bisa menjadi 3 hal. Nah, kan kalau udah sistem manajemen sebelum bergerak ada timnya ya. Tim siapa bertanggung jawabnya. Nah, tata kelola. Nah, kita siapkan dulu pertama itu tata kelolanya. Ada orang yang bertanggung jawab. Nah, tata kelola organisasi harus dibuat. Itu ada di mana? Klausul 5. Nah, jadi klausul 5 itu bicara tentang tata kelola. Siapkanlah dewan pengarah. Siapa yang ditunjuk sebagai dewan pengarah? Jadi yang mengawasi penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Oke. Terus siapa lagi yang bertanggung jawab lagi? Manajemen puncak. Ditunjuk manajemen puncak sebagai penanggung jawab penerapan. Jadi dia yang memonitor implementasinya di organisasi. Nah, gitu kan. Kemudian siapa lagi dibentuk nih?
timnya yang disebut dengan fungsi kepatuhan atau satgas tadi, satgas anti suap atau di dalam bahasa ISO disebut fungsi kepatuhan anti penyuapan, itu dibentuk mereka lah. Tim inilah yang akan mengelola, memantau, kemudian menjalankan agar sistem ini bisa berjalan ke semua personel organisasi dijalankan dan memantaunya day to day. Nah, gitu ya. Itulah. Itu disebut dengan fungsi kepatuhan. Nah, tata kelola itu harus ada. Ada di mana itu? Klausul 5. Oke, ya. Siapkan itu. Nah, kan nanti kita susun itu. Berikutnya, ketika tata kelolanya sudah siap, baru organisasi menyiapkan perangkatnya. Nah, perangkatnya itu ada di mana? Ada di klausul 6, klausul 7, dan klausul 8. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu baru pengendalian. Pengendaliannya ada di mana? Ada di klausul 9 dan 10. Nah, untuk perangkat nih ya. Nah, perangkatnya apa? Pertama adalah membuat kebijakan anti penyuapan. Nah, dengan adanya kebijakan anti penyuapan, maka culture atau budaya di organisasi tersebut adalah anti penyuapan. Mau nggak mau orang udah nggak berani lagi kan? Karena udah diinisiasi oleh manajemen puncak dan dewan pengarah. Nah, kan kemarin sudah pernah training ISO 9001-1445 kan ada membuat kebijakan. Kebijakan itu ditandatangani oleh direktur kan. Nah, untuk ISO 37 sebaiknya yang tanda tangan kebijakan itu adalah dewan pengarah dan manajemen puncak. Harus dilibatkan. Oke, ya. Setelah ada kebijakan, nah ini berikutnya nomor 2 nih yang menjadi wajib, penilaian risiko penyuapan. Nah, kita lakukan penilaian risiko penyuapan. Apa saja risiko-risiko yang terjadi. Kemudian setelah dinilai, ya, baru kita lakukan uji kelayakan. Nah, setelah dilakukan uji kelayakan, kita siapkan sarananya tadi, sarana pengendalian atau pendeteksian, yaitu membuat sistem whistleblowing. Nah, gitu ya. Jadi ada sarana untuk orang melaporkan. Kemudian berikutnya kita menyiapkan pedoman hadiah. Karena apa? Agar tidak agar sistem ini berjalan dengan baik ya. Kita nggak mungkin membatasi bahwa organisasi atau personel pun tidak boleh menerima uang sama sekali atau memberi, boleh. Nah, berilah pedoman hadiah. Berapa kriteria organisasi atau orang bisa memberikan. Jadi ada ketentuan berapa besarannya, baik itu ketika menerima maupun memberi. Nah, jadi kita punya, misalnya nih, contoh ada karyawan yang menikah, gitu kan. Nah, manajemen mau ngasih hadiah, ya udah ada aturannya. Oh, untuk hadiah pernikahan 300.000 amplopnya. Ya, semua nanti enak. Siapapun ketika ada perkawinan, amplopnya sama 300.000. Jadi diatur kan. Nah, kemudian nanti siapa ketika berbisnis ya, ingin memberikan entertain kepada pelanggannya, nah, ya, boleh dibatasi. Misalnya untuk entertain kepada pelanggan tidak lebih dari 500. Ada angkanya, silakan. Jadi kita enak. Kalau belum kita bikinin pedoman, nanti takutnya wah ada yang besar, ada yang kecil. Nah, dikhawatirkan muncullah penyuapan di sana. Nah, itu kita punya pedoman hadiah. Pedoman hadiah, pedoman keramah tamahan, pedoman donasi. Ya, itu maksudnya untuk ada sumbangan. Sama kan ada sumbangan dalam bentuk apapun, angkanya sekian. Nah, itu ya. Nah, tidak menghindari adanya tadi suap juga di sana, gitu ya. Nah, setelah itu perangkatnya sudah siap. Nah, siapkanlah lagi respon atau bagaimana melakukan pengendalian. Nah, pengendalian itu bisa dilakukan lewat audit internal. Nah, oke. Kemudian kalau memang ada kejadian atau mungkin sudah terindikasi ada kejadian, kita bisa lakukan audit investigasi. Oke. Apabila tidak ada kejadian, secara berkala FKP atau fungsi kepatuhan melakukan review terhadap penerapan sistem manajemen. Apa sih yang kurang? Dilihat dari tata kelolanya seperti apa, dari perangkatnya seperti apa. Nah, itu dievaluasi. Kemudian termasuk juga nanti manajemen puncak melakukan tinjauan terhadap penerapan sistem manajemen. Termasuk juga nanti dewan pengarah itu melakukan tinjauan
dengan menerima laporan dari manajemen puncak tentang penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Oke, poin dulu sampai segitu. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik yang mau hadir hari ini. Oke, ada ditanyakan dulu? Oke, ini kita overview dulu untuk yang ISO 37. Nanti setelah itu baru masuk ke detail-detailnya step klausulnya. Nah, sebelum masuk poin-poin detail karena terbatas waktu ya, mungkin ada ditanyakan dulu dah. Oke, terkait dengan perilaku korupsi dan tata kelolanya. Oke, silakan. Yo, baik. Rekan-rekan, silakan apabila ada yang mau ingin ditanyakan, boleh diaktifkan audionya atau di kolom chat ya. Mungkin kalau masih sungkan atau malu-malu ya, boleh di kolom chat ditanyakan ke narasumber kita. Ambil kita jeda ya untuk tadi perangkatnya ya kita sudah diajarkan. Ini nanti kita akan lihat implementasinya seperti apa ya. Jadi ini memang tidak tidak terlalu, ada sedikit beberapa poin ya Pak Ali ya tadi ya yang harus memang berbeda, ada di 4.5 tadi ya Pak Ali ya. Iya, 4.5 itu ya. Yang harus ditambah dari pedoman mutu ISO 9000 ya, berarti kita harus ada tambahan 4.5 mengenai perangkatnya ya Pak ya. Asesmen ya, asesmen. Iya, asesmen. Kemudian di klausul 5-nya Pak, 5.3-nya. Berarti kita sebelum merencanakan berarti komitmennya di klausul 45 harus udah ada asesmennya. Udah ada, betul. Dari pimpinan ya. Dan itu sekarang kebijakannya berarti tidak harus dirubah ya Pak Ali. Berarti kalau 9.000 itu kan direktur biasanya Pak Ali. Nah ini langsung komisaris atau presiden direktur ya? Direktur dan komisaris. Nah gitu ya. Dua ya, berarti direktur dan komisaris. Baik. Itu dengan catatan ya, dengan catatan apabila ada komisaris, tapi ada organisasi yang direkturnya ya sekaligus pemiliknya. Ya, nggak ada komisaris kan? Nah, berarti ya sampai dengan manajemen puncak dan dewan pengarah dia sendiri gitu ya. Nggak apa-apa itu. Nah, memang strukturnya begitu gitu loh. Berarti kalau kita komisaris harus dilibatkan. Iya. Berarti kalau kita nih datang ke kantor perusahaan teman kita gitu ya, atau kita ingin dapat project gitu ya dari perusahaan teman kita, kalau dia sudah menerapkan ISO 37001, berarti kita udah harus waspada nih Pak Ali ya. Kita beruntung juga ya sebenarnya. Nggak ada uang ininya, uang lebihnya lah biar kata ya Pak Ali. Uang tipsnya nggak ada, ya betul. Nah, uang tipsnya udah kita juga jangan berani-berani ya Pak Ali ya. Menawarkan tips atau berani-berani menyuap nih kalau udah logo ISO 37001 sudah ada di kop surat, sudah ada di stikernya atau di kemasannya gitu ya. Kita jangan berani-berani ya kalau kita memberikan tips gitu ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan Pak Ali dari Wisnu di kolom chat. Apakah metode investigasi? Bentar Pak Ali. Iya. Dari Pak Wisnu, dia bertanya, apakah metode investigasi anti suap bisa dengan metode investigasi HSE seperti yang dengan metode ILCI, Fishbone dan lain-lain? Itu Pak Ali dari Pak Wisnu, ini bagus pertanyaannya. Bisa nggak diintegrasikan metode investigasinya atau whistleblowing ini berbeda dengan metode ISE yang sudah ada? Baik, terima kasih Pak. Oke, untuk investigasi sebetulnya sama juga. Ini tujuannya investigasi ini sebetulnya untuk yang ISO 37 kan untuk investigasi tidak mudah. Itu biasanya dilakukan oleh pihak berwenang. Nah, untuk yang penerapan ISO 37 di organisasi kita ini investigasinya sama kayak ketika membuat ketidaksesuaian itu dengan melihat ada kasus penyuapan, kemudian diidentifikasikan mulai dari bisa pakai root cause analisisnya dengan 5W, kemudian menggunakan Fishbone, kemudian metode-metode silahkan itu tidak apa-apa.
Kita kan bagian dari ya. memastikan dari mana itu sumber, kenapa itu bisa terjadi, gitu Pak. Nah nanti berarti, itu ya Pak, halo. Formnya berarti form capanya masih bisa dipakai ya? Bisa dipakai, bisa dipakai. Formnya tapi nanti bikin dirubah form baru lagi ya? Jadi investigasinya Pak, formatnya agak dirubah sedikit lah. Oh iya. Kan jangan dengan untuk yang sesuai itu agak beda sedikit ya, judulnya kan mungkin bukan ketidaksesuaian, tapi mungkin judulnya kasus atau laporan dari whistleblowing. Biasanya laporan dari whistleblowing kan, ketika ada investigasi. Ada nggak paling contohnya paling whistleblowing paling? Mungkin ada nanti ada formnya, nanti kita bisa ini share ya, nanti bisa minta biar ada gambaran mungkin paling ya, dari rekan-rekan di sini. Oh kayak gini ya. whistleblowing. Oke, sebentar. Ntar saya tanyakan, tapi saya jelaskan dulu. Nah, boleh bagian cara mengidentifikasi menggunakan tadi Fishbone, kemudian 5W dan seterusnya. Nah, ketika ada kesimpulan terhadap hasil audit investigasi internal, nah gitu ya. Ini kan internal karena investigasi kan hanya boleh dilakukan oleh pejabat, penegak hukum, nah, kan? Kalau kita sebagai internal, ketika ada kasus kita selesaikan dulu, kemudian kita identifikasi. Nah, ketika hasilnya memiliki bukti yang cukup dan ada kerugian yang cukup besar, maka keputusannya tergantung dari internal organisasi, apakah itu akan diteruskan kepada pihak berwenang atau kepada penegak hukum. Nah, itu keputusan di internal, Pak. Gitu loh. Oh, kerugiannya banyak dan ini berdampak terhadap kerugian perusahaan. Nah, sudah, mau nggak mau setiap sekecil apapun kejadian saya harus laporkan kepada penegak hukum. Ya silakan, itu keputusan dari internal. Gitu. Internal ya. Nah, kalau kita udah ketemu dari internal dulu, kecuali kasusnya itu udah dia bermain di luar, kena Pak. Ya mau nggak mau kita udah nggak bisa kan. Nah, kita hanya bisa melakukan audit investigasi kenapa itu bisa terjadi ya. Untuk tindak lanjutnya ya udah pihak berwenang yang memproses. Tapi paling tidak kita bisa mengambil catatan sebagai laporan ketidaksesuaian kenapa itu bisa terjadi. Nah, gitu Pak. Ya. Oke, Pak Ali. Jadi bisa ya LCI, Fishbone, bisa ya metodenya ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ali dari Muhammad Riza. Di perusahaan biasanya sudah ada declaration conflict of interest. Apakah ini bagian dari ISO 37001 atau sesuatu hal yang berbeda, Pak? Oke. Kalau di perusahaan sudah punya itu, nah ini itu sebetulnya sudah merupakan bagian dari penerapan ISO 37. Tapi kita nggak tahu apakah ketika organisasi punya pedoman itu tentang konflik interest, itu juga perusahaan tersebut sudah menerapkan ISO 37 tidak. Tapi kalau mereka sudah punya misalnya konflik interest, begitu menerapkan ISO 37, berarti penanganan pedoman tentang konflik interest atau benturan kepentingan tersebut itu sejalan dengan klausul 8.6, Pak, meningkatkan kepedulian terhadap anti penyuapan. Nah, itu nanti sebagai bagian dari eviden untuk penerapan ISO 37. Gitu. Tapi belum tentu ya Pak ya, organisasi punya itu berarti dia sudah ISO 37. Kita lihat apakah perusahaan tersebut punya kebijakan anti penyuapan. Kalau belum punya kebijakan anti penyuapan berarti belum. Gitu. Belum punya 37, tapi dia sudah mulai concern Pak, sudah mulai concern terhadap anti penyuapan. Mungkin belum ISO 37 aja ya, belum tersertifikasi aja ya. Tapi dia sudah concern, sudah menjalankan ya. Dari dulu mungkin banyak perusahaan yang belum ada 37.000 pun saya yakin juga perusahaan sudah menjalankan yang namanya notif ya. Notifing gitu ya di gudang terutama tuh ya. Biasanya kan ada bongkar muat barang tuh. Nah, itu biasanya memang ada uang kecil lah, 10.000, 15.000 ya. Tapi kalau memang di Pali ada aturan ya, pedoman hadiah atau gratifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan, boleh misalkan terima nilainya berapa, 10.000 gitu ya. Tadi pernikahan batasnya 3.000 gitu ya. Nah, itu mungkin perusahaan sih saya yakin sih sebelum adanya ISO ini mungkin sudah
menerapkan gitu ya. Cuma mungkin belum diakui aja, belum di pihak eksternal yaitu badan sertifikasi belum mengakui, atau pihak lain gitu ya, pemerintah atau pihak customernya gitu ya. Jadi kalau udah ada logonya ISO berarti mereka artinya sudah memenuhi standarnya pastinya Pak Lias. Komponennya sudah ada lah ya, ada perangkatnya, ada tata kelola, dan ada aktivitas pengendaliannya yang penting Pak Lias. 3 ini paling berarti harus ada ya. Ya. Untuk ISO Kayak ya. ini Pak Fidi, Code of Conduct atau kode etik pegawai itu kan ada kan? Nah, Di perusahaan itu juga udah punya ada. kode etik Ya, kan. HRD itu biasanya udah ada tuh ya. Iya, saya punya. Nah, itu sudah bukti salah Tapi, satu itu bisa sebagai masukan atau bukti nanti diperkuat untuk ISO 37. Cuman mungkin kadang-kadang kode etiknya belum detail ya. Nah, nanti tinggal direview biasanya itu di sana. Biasanya code of conduct itu kan dari PNS tuh Pak. Biasanya udah ada mereka sebelumnya. Oh iya, betul. Tapi kalau di swasta nggak semuanya yang sudah ada punya Pak, itu. kode etik. Betul. Masih sedikit lah, salah saya lihat sih. Ya. Ini saya tunjukkan ya Bapak apa namanya dokumen investigasi. Nah, kita buat ini hampir mirip nih, lihat, kelihatan ya? Ya. Saya gedein dikit. Iya. Nah, inilah form identifikasi laporan investigasi. Nih, laporan hasil investigasi penanganan penyuapan. Nah, itu sumbernya kenapa, penyebabnya apa, status awalnya kenapa, diduga siapa pelapornya, terlapornya siapa, saksinya. Baru kita lakukan identifikasi masalahnya, fakta yang diketahui seperti apa. Kemudian personil penyidik, siapa nih penyidiknya? Dari FKP, Anti Bribery Compliance Function, itu FKP, atau dari internal audit, atau dari manajer lain, ya penyidiknya, ya. Kemudian wewenangnya, itu kan, siapa yang diberikan, itu kan. Nah, yang personil itu sudah dapat pelatihan belum penyidikan, nah, diikutkanlah, paling tidak kan punya pemahaman tentang penyidikan, kemudian hasil investigasinya. Nah, ini formnya ya. Kemudian pelaporannya. Nah, baru ada tindak lanjut. Nah, terkait dengan kerjasama, apakah perlu diakhiri kerjasama? Karena investigasi kan, misalnya, oh ternyata terindikasi penyuapan pada proses kerjasama bisnis, nah, penerimaan, ya kan? Dapat keuntungan, dapat cashback, itu kan? Nggak boleh gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan disiplin, terkait dengan hukum. Nah, oke, ternyata karena itu sudah diatur di hukum, tidak boleh diperaturan ini masuk kategori pelanggaran tinggi. Ya sudah, laporkan masuk. Berarti contreng tanda tangan dilaporkan kepada pihak berwenang atau pihak terkait. Gitu Pak. Ya, ini modelnya. Investigasi ya. Kita hanya untuk bukti awal saja. Oke ya. Iya ya. Biasanya sini ada penerima laporan gitu ya. Ya. Kalau ini auditi ya, kalau di ISO, yang auditinya siapa gitu ya. Ya, betul. Ini penerima laporan ya. Ya, betul. Penerima laporan siapa, terlapor siapa. Laporannya. Oh, ada saksi juga nih Pak ya. Oh iya ada. Nanti kan saksi kan yang melaporkan itu kan kejadian. Pelapor, kemudian nanti saksinya siapa atau narasumber lah. Dicatat. Ya pelapor juga mungkin sekaligus saksi kan. Nah itu. Nah, nanti kalau sudah ini baru harus ada apa? Organisasi harus memastikan menyiapkan kebijakan tentang akan melindungi siapapun yang melaporkan adanya penyuapan. Nah, kalau manajemen tidak membuatkan kebijakan tentang perlindungan terhadap saksi atau korban gitu, atau pelanggar yang melaporkan, ya nanti orang nggak berani melaporkan kan. Nah gitu Pak. Jadi harus nanti garansi penyuapan harus menyiapkan perlindungan terhadap saksi gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan juga Pak kalau nggak salah. Ada satu lagi nih Pak Ali. Ya, ada perusahaan yang sudah ISO 37, dia sudah sertifikasi misalkan. Jika karyawan kantor freelance sebagai auditor untuk company lain, apakah bertentangan dengan ISO 37 Pak Ali? Ya. Freelance. Jadi ini
Nah, freelance. Kalau menurut ini ya, nah itulah agar ini kan bicara tentang kode etik ya kalau udah kayak gini ya. Nah kalau kan ada beberapa perusahaan karena mungkin menggajinya sedikit gitu ya. Nah makanya orang akan merangkap secara ke perusahaannya lain. Nah, tinggal aja diatur di organisasi kita boleh nggak gitu. Sebenarnya kalau itu secara kode etik siapapun yang sudah bekerja di tempat kita ya harus ikut peraturan kita. Itu untuk pegawai tetap. Sedangkan pegawai yang non tetap silakan diatur bagaimana kebijakan. Nah, kalau dia memang itu tidak bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan yang sebelumnya, ketika dia merangkap tempat lain ya silakan gitu, tidak apa-apa gitu. Sebetulnya boleh saja. Tapi kalau kita punya kebijakan ya yang mengatur bahwa siapapun kode etiknya seperti ini, nah, ketika itu di salah satu bagiannya ada kriteria yang menyebutnya tidak boleh menerima job di luar pekerjaan inti, nah itu bisa masuk kasus atau tidak atau bertentangan dengan ISO 37 karena tidak ada integritas di sana, Pak. Gitu. Nah, itu diatur aja lah. Tapi kalau ada catatan tadi freelance, ya udah karena freelance kita nggak bisa mengatur ya Pak ya. Gitu. Tapi catatkan lagi takutnya dengan pegawai kita itu dia statusnya freelance, kemudian bekerja di tempat lain juga sebagai auditor gitu. Kadang-kadang auditor pun juga menjadi itu kalau kita identifikasi penilaian risiko penyuapan, auditor juga rawan adanya penyuapan. Nah, takutnya dia di tempat lain terkena kasus penyuapan ya, karena dengan jabatannya di luar. Dan karena masih ada sangkutan dengan perusahaan kita, takutnya perusahaan kita ke bawah-bawah. Nah, itu silakan diatur aja. Manajemen mulai berhati-hati ketika sudah menerapkan ISO 37 lah. Aturan-aturan itulah mulai diidentifikasi lagi. Dan terkait dengan dampak-dampaknya. Maka penilaian risiko penyuapan itulah perlu menjadi concern untuk perusahaan yang akan menerapkannya. Ya. Bisa menjawab. Jadi ketika kita nih si A, dia pegawai kita, nah, dia freelance nih statusnya. Di kita mungkin sebagai biasanya orang freelance itu kan marketing. Nah, oke. Dia seorang marketing di tempat kita. Kalau ada klien baru diserahkan ke kita. Nah, gitu kan. Ini ada klien. Nah, gitu. Nah, dia pun ketika bekerja sama mencari orang klien itu juga ada risiko penyuapan di sana. Nah, kemudian di sela-sela dia sebagai seorang freelancer bagian marketing, ternyata dia di tempat lain ditunjuk sebagai auditor untuk perusahaan lain misalnya. Nah, itu boleh kalau karena statusnya freelance ya boleh aja. Tapi karena kita sudah menerapkan ISO 37, nah Bapak juga harus mengatur karena ketika seorang freelance dengan pekerjaannya yang ternyata setelah diidentifikasi penilaian risiko penyuapan itu memiliki risiko tinggi, maka buatlah kebijakan yang yang membuat organisasi kita ketidakseret ketika yang bersangkutan terkena kasus. Nah, kita kan nggak tahu Pak nantinya ke depan. Oh, kalau saat ini aman nggak apa-apa, tapi tiba-tiba ada kena kasus karena pada di tempat lain dia sebagai auditor agar memberikan penilaian yang bagus, nah auditor bisa disuap kan. Nah ternyata disuapnya itu kasusnya berkaitan dengan penyelenggara negara. Nah dia ketangkap kena. Nah begitu dicek, oh ini merupakan bawa nih, gitu bisa aja kan. Walaupun akhirnya nanti diinvestigasi, ternyata tidak cukup bukti misalnya, tapi paling tidak itu kan sudah ada effort Bapak membuat waktu, kemudian biaya yang harus kalau ada lagi ya gitu ya, contohnya dan beberapa dikasih, ya.
Nih untuk penerapannya sistem manajemen anti penyuapan, oke, ya. Saya sekilas ya. Pertama, harus mengidentifikasi isu internal dan eksternal. Kenapa perlu mengidentifikasi isu itu? Biar tahu, oh kira-kira risiko penyuapan yang pernah terjadi apa? Lalu identifikasi. Oh, saya pernah ditawarin jabatan. Oh, saya pernah menawarkan fee untuk dimenangkan. Oh, saya menerima sogokan untuk ini. Oh, saya harus memperlicin untuk bisa lolos dalam perizinan. Nah, itu identifikasi isu-isu. Nah, apa saja yang pernah dihadapi oleh kawan-kawan dari masing-masing organisasi risiko-risiko penyuapan itu. Nah, setelah itu mau diidentifikasi. Apakah itu relevan dengan tujuan perusahaan atau tidak? Setelah itu diidentifikasi juga siapa stakeholder yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, itu diidentifikasi, ya. Tuh. Setelah itu diidentifikasi, ya gimana? Mohon maaf, slide-nya belum terlihat, Pak. Oh, belum terlihat ya? Oke, Benar, oke. Pak. Oke, ya. Maaf. Nah, ini ya. Jadi pertama kita identifikasi dulu isu-isunya. Isu-isu apa sih yang mungkin terjadi ya? Gitu. Nah, nggak bisa. Nah, isu-isunya apa saja sih? Nah, dilihat nih isunya yang terjadi, identifikasi berkaitan dengan penyuapan. Nah, karena nanti berpengaruh terhadap prosedur yang kita bangun. Oh, pernah kita sering banget ditawarin untuk untuk dimenangkan. Misalnya ada vendor datang ke kita, tolong dong menangin saya, tolong saya dipilih sebagai pemenang dan seterusnya. Kemudian nanti ada bayaran tertentu. Nah, ada kasus itu. Nanti kita siapkan apa yang harus perlu kita siapkan prosedurnya yang ada. Itu ya klausul 4 bicara itu. Setelah kita tahu isu-isu internalnya, nah setiap isu-isu internal tadi coba diidentifikasi risikonya. Nah, oke. Nah, salah satu saya contoh misalnya ketika melakukan audit internal atau audit manapun, itu kan risiko potensi menerima suap. Nah, itu kan dari unit kerja untuk mengurangi temuan. Nah, karena ada gitu, wah ini saya tolong nanti ketika diaudit nggak usah banyak-banyak ya temuannya satu aja lah, nanti tak kasih uang. Nah, itu kan juga potensi ada di sana. Nah, dampaknya apa? Untuk mendapatkan nilai baik. Kemudian risikonya apa yang bisa terjadi? Hasil auditnya nanti tidak objektif dan reputasi dari SPI jadi akhirnya kurang baik. Nah, gitu kan? Itu juga salah satunya identifikasi. Nanti semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukanlah identifikasi. Ini contoh satu ya, nanti apapun itu. Misalnya saya memilih tim pengadaan. Nah, risikonya apa? Tim pengadaan akan disuap untuk memilih pemenang tertentu. Nah, ya nanti identifikasilah ini poinnya ya. Kemudian setelah tahu potensi risiko penyuapan tadi, bagaimana kita memperketat pengawasannya. Nah, dengan cara apa? Nah, mungkin melakukan sosialisasi anti penyuapan dengan memberikan dengan menandatangani fakta integritas atau kode etik dan seterusnya ya. Tuh. Kemudian organisasi harus membuat sasaran atau target yang diharapkan agar terjadi zero bribery. Nah, jadi tidak ada penyuapan sama sekali. Nah, programnya apa? Contohnya misalnya melakukan training pemahaman minimal 1 kali dalam setahun, nah gitu kan. Kemudian memastikan setiap pelanggaran penyuapan ada hukumannya. Nah, itu kan bagian dari pencapaian sasaran. Buatlah itu. Nah, sasaran ini sesuai dengan isu internal dan eksternal, gitu ya. Serta risiko yang dihadapi. Risikonya apa? Oh, risiko ternyata banyak disuap. Ya udah sasaran ada mencegah terjadinya tawaran atau bujukan untuk melakukan penyuapan. Nah, oh sering kita dititipin uang. Ya udah, sasarannya menghindari atau mencegah pemberian uang dari pihak manapun. Nah, caranya gimana? Nanti buatlah monitoringnya, buatlah program pencapaiannya, gitu ya. Nah, setelah itu dibuat rencananya. Apa rencananya? Action plan-nya itulah. Kalau sudah ada target, action plan.
Nah, ini contoh kebijakan. Nah, ini bagian dari kebijakan anti penyuapan. Ini harusnya ada tanda tangan Dewan Komisaris. Ini yang saya ambil kopinya, ini yang salah. Mereka kemarin ada temuan. Nah, tapi ini tidak akan menjadi temuan kalau organisasi tersebut memang tidak ada komisaris. Memang saya bangun perusahaan, saya sebagai manajemen puncak, ya saya sebagai komisaris karena saya pemiliknya. Masa awasnya, ya kan nggak perlu kan? Nah, baru cukup manajemen puncak. Tapi kalau organisasi di atasnya memang ada komisaris, komisaris harus dilibatkan. Oke ya? Nih, inilah dokumen-dokumen yang diminta di dalam ISO 37. Ada kebijakan, ada penilaian risiko, ada kompetensi personil ya. Kemudian ada penyediaan pelatihan, ada uji kelayakan, ada ini tentang hadiah ya, kebijakan tentang hadiah, kemurahan, donasi ya tadi ya. Kemudian audit internal, tinjauan manajemen, dan hasil pemantauan untuk audit internal maupun audit investigasi. Dan hasil audit eksternal atau oleh organisasi atau ketiga. Nah, kemudian setelah ada penilaian risiko, organisasi juga diminta untuk melakukan uji kelayakan untuk memastikan personel atau pihak setelah diidentifikasi ternyata memiliki nilai risiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Begitu dinilai, diidentifikasi risiko, oh ternyata nilainya tinggi nih, atau sangat tinggi. Nah, sebelum kita bekerja sama, kita lakukan detail lagi, kelayakan atau screening tambahan untuk memastikan yang bersangkutan memiliki integritas. Jadi tidak cukup untuk hanya menandatangani anti penyuapan, kebijakan anti penyuapan. Nah, perlu dilakukan uji kelayakan. Nah, uji kelayakan sesuai dengan ISO 37 dibagi menjadi 3, yaitu uji kelayakan personel, nah formnya seperti ini ya. Kemudian uji kelayakan terhadap proyek, transaksi, dan kegiatan. Kemudian uji kelayakan terhadap rekan bisnis. Nah, Bapak nggak punya rekan bisnis, tapi Bapak punya proyek. Bapak melakukan transaksi besar-besaran. Bapak melakukan kegiatan cukup besar. Nah, tinggal dilihat, kalau itu kegiatan proyek maupun transaksi memiliki risiko tinggi atau sedang tinggi dan tinggi, harus dilakukan uji kelayakan terhadap apa? Terhadap legal kegiatan terkait dengan informasi pemilik dan pentanggung-jawabannya. Kelayakan terhadap etika bisnisnya, kelayakan terhadap jenis bisnisnya, kemudian nilai besaran nilainya, gitu kan? Kemudian dampak dari kerjasama tersebut atau bisnis tersebut, kemudian apakah personel-personel yang menjadi pelaku transaksi tersebut pernah terlibat kasus penyuapan atau belum. Kemudian terakhir adalah berkaitan dengan mekanisme transaksi dan pembayaran. Apakah pembayarannya itu cash dan atau transfer atau bagaimana? Oh, kalau cash berarti ada indikasi menggunakan uang yang tidak halal. Harusnya kan transaksi aja miliaran kok, atau ratusan miliar kok cash. Kan kita mikir, wah, duit dari mana ini kan? Udah dikoperin. Nah, itu kan juga mekanismenya cash, wah, kita harus hati-hati. Jadi kita pilih apakah mau tetap melaksanakan kegiatan tersebut atau tidak. Untuk uji kelayakannya due diligence di dalam ISO 37, kalau hasil nilai risiko penyuapannya itu sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kalau rendah, tidak perlu melakukan uji kelayakan. Oke, ya. Jadi personel, rekan bisnis, dan transaksi, kegiatan atau proyek. Kemudian tambah lagi ya, untuk memperkuat lagi, masing-masing pihak yang terlibat harus melakukan komitmen anti penyuapan. Nah, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai segini dulu, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak, di kolom chat ada yang bertanya. Kami bantu baca ya Pak. Suka main Ini terkait lagi nih, bagaimana dengan kasus penimbunan produk ya?
apakah ini bisa masuk kategori korupsi? Biasanya ini bertujuan untuk meningkatkan high profit. Ya, nah ini kan harus dibedakan ya. Kasus memang kan ada orang bukan penimbun ya. Makanya ketika kemarin ada beberapa penimbunan minyak goreng ya, harusnya nanti itu harus diidentifikasi ya sebelum ini masuk kategori korupsi atau tidak. Kan itu sebenarnya masuk kategori ini ya. Korupsi karena kan tidak artinya adanya ketidaksesuaian dalam prosedur ya. Kan harusnya begitu prosedurnya kan, ketika perusahaan membeli, nah ada mekanisme di mana ketika barang dibeli dalam bentuk besar-besaran ya kan, kemudian nanti dijual kan. Nah, ketika sudah diterima ke gudang akan ada ininya di dalam prosedurnya kan. Barang setelah masuk di gudang gitu kan, tidak lebih dari 5 hari harus sudah didistribusikan kepada agen-agennya misalnya. Ada kalimat itu. Makanya nanti ketika melakukan identifikasi yang dilihat. Nah, apabila ada indikasi ternyata yang seharusnya sudah dikirimkan gitu kan, harus didistribusikan, ternyata tidak, ya itu juga bagian dari korupsi kan, nggak boleh harusnya. Nah, tapi karena kasus di kita ini bingung ya Pak ya, antara ini menimbun sama stok ya kan itu. Nah, makanya kita juga punya cara umumnya berapa gitu kan. Kemudian setelah stok itu sudah terpenuhi ya kita maunya langsung dijual. Karena kalau kasus-kasus seperti ini kan jadi rawan ya. Rawan dan masing-masing pihak bisa melakukan judgement tersendiri. Akhirnya kasihan ya yang mungkin niatnya benar tadi bahwa itu bukan menimbun Pak, ini baru melakukan stok, nanti pada saatnya akan kita distribusikan, tapi pihak penegak hukum bisa ketika digerebek ya, dia juga bisa menganggap ini bagian dari penimbunan, padahal kita kan stok. Nah, kemudian ada penjualan. Nah, itu inilah komitmen kembali kepada masing-masing. Gitu ya Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, Mbak Reka, makasih. Nah, ini adalah contoh komitmen rekan bisnis. Nah, nanti kita bekerja sama dengan siapapun, nah, agar enak, buatlah komitmen anti penyuapan. Nah, di ISO 9001 ya, kemarin kalau kita bisnis sama PTA misalnya, saya PTA, saya kerjasama dengan PTB. Nah, ketika bisnis di dalam ISO 9000 kan hanya ada kontrak bisnisnya. Kemudian ada spesifikasi kontraknya, pembeliannya dan seterusnya. Nah, untuk ISO 37 ditambahkan. Nah, saya meminta kepada rekan bisnis saya yang bagian B untuk menandatangani komitmen anti penyuapan. Jadi dia juga jangan bermain-main dengan saya menawarkan sesuatu, akhirnya ketika itu masuk kategori korupsi, maka kita pun akan terseret. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka kita minta kepada pihak B, khususnya apalagi pihak B itu, PTB tadi, belum 37. Tidak ada kebijakan, ada kode etik punya apa-apa. Waduh, gimana ya untuk mencegah agar dia tidak bermain-main dengan kita? Berikan komitmen anti penyuapan untuk ditandatangani PT tersebut sebagai rekan bisnis kita. Gitu ya. Ini poinnya. Oke, ada lagi nih pertanyaan mungkin. Nah, bukan. Nah. Oke, silakan. Tadi Pak udah ya? Udah Pak Bidi. Udah ya, penimbunan ya. Ini ya. Minyak goreng nih paling biasa Pak. Iya. Nah, itu kan betul Pak. Itu belum kebongkar ya. Ya. Nah, karena antara menimbun dengan stok kan agak beda. Belum menerapkan itu. ISO 37.000. Ya. Perlu dibuatkan perangkat. Ini tadi Pak Bidi, lanjut nih. Hadiah. Ini tentang hadiah ya. Nih hadiah boleh nih. Kan harusnya kan nggak boleh memberikan sesuatu. Nah, agar transparan, kita sudah menerapkan ISO 37 ya. Kasihlah ini nih. Jadi jenis-jenis pemberian yang boleh kita lakukan. Kemudian ada batasannya. Terus harus lapor ke siapa? Persetujuannya siapa?
Kemudian berapa frekuensinya? Sekali dalam setahun atau bagaimana? Itu ini. Jadi enak kan? Ngantar produk, setiap orang dapat fee 100.000. Nah, udah. Nah, gitu kan? Tapi maksimal ya 10 kali ya. Jangan nanti kalau itu ya, udah apa-apa saya aja deh. Nah, bisa 100 kali. Nah, itu nggak boleh. Jadi biar gantian yang lain nanti. Nah, jadi ya udah. Itu mengantar produk. Nah, kemudian memasok, misalnya sekian. Nah, gitu ya. Tidak salah satu bukti transparansi dalam pemberian, oke, atau penerimaan. Oke, itulah poinnya secara umum penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Nah, berkaitan dengan sistem manajemen penyuapan harus dilakukan audit internal. Nah, sebelum diaudit oleh pihak ketiga, kita juga lakukanlah audit terhadap penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Tujuannya adalah memenuhi persyaratan sistem manajemen, menilai kesesuaian terhadap persyaratan, kemudian melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen dan mengidentifikasi kemungkinan perbaikannya. Oke ya. Nah, untuk ISO audit internal terhadap ISO 37 itu sama panduannya, yaitu ISO 19011/2018. Nah, karena di judulnya adalah pedoman untuk mengaudit manajemen sistem. Apapun itu manajemen sistemnya, auditnya menggunakan 19011. Oke ya. Audit adalah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Nah, ini kan untuk materi audit internal kan sering ya Bapak Ibu sekalian, adik-adik peserta ini kan, apalagi ISO Corner, Pak Fidi ini sering sekali ya, kemarin audit ISO 9001, audit K3, gitu kan, semua. Poinnya sama. Ya, prinsipnya ada integrity, objektif, profesional, independen, kemudian evidence based, confidential, dan risk based approach. Sama ya. Nah, cuman poinnya untuk yang ISO 37, inilah beberapa contoh pertanyaannya berkaitan dengan klausul di dalam ISO 37. Nah, ini nanti di materi yang sudah ada, silahkan dipelajari untuk yang pesertanya. Ini tanyakan poin-poinnya ini. Untuk manajemen puncak seperti apa pertanyaannya, untuk uji kelayakan pertanyaannya seperti ini ya, untuk hadiah seperti ini pertanyaannya, gitu kan? Oke. Nah, terakhir ini kan sudah 10 menit lagi ya. Ini ada kasus ini ya. Ini sebenarnya ISO 37 ini maksudnya, itu salah itu. ISO 9000 ya. Nah, PT ABC merupakan perusahaan yang sudah menerapkan ISO 37. Nah, dan direktur memiliki komitmen tinggi terhadap penerapannya. Nah, divisi umum sebagai unit kerja yang rentan kurang disiplin. Nah, itu kan. Setelah diidentifikasi pada aktivitas proses pengadaan barang dan jasa, hasil identifikasi risikonya adalah menengah. Ya, kemudian kepala divisi baru menjabat 2 bulan. Terhadap data ada ketidaksesuaian antara PO dengan stok gudang, serta baik itu botol pelarut, bahan pelarut maupun stok HFS kertas. Mungkin ada yang bisa menjawab bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang auditor ISO 37 melihat ini. Apa saja menjadi ketidaksesuaian? Kalau ini sesuai ya silahkan. Tidak sesuai itu bertentangan dengan klausul berapa, dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Atau nggak usah nyebutin klausul, tapi bertentangan dengan ini, gitu. Yang sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, silakan. Ada yang mau? Ya, halo. Saya kasih. Ya, silakan yang mau bertanya. Itu ya Pak Fidi ya? Ya. Menjawab, ya. Tanya atau menjawab terus ini. Coba ini Fidi. nanti dikasih aja Pak. Dikasih aja nanti materinya Yaudah, ke mereka, nanti bisa jawab. Waktunya Pak, ini Pak Ali nanti bentar lagi nggak buburit ini Pak Ali. Ya, silakan yang ingin bertanya. Kita buka sesi pertama, sesi yang kedua ya. Tadi pertama sudah, karena sesi kedua bisa mengaktifkan audionya, sebutkan nama dan instansi dari mana, lalu bisa di kolom chat ya. Dipersilakan
Dan di kolom chat sudah ada link absensi kehadiran hari ini. Silakan Bapak Ibu mengisi link absensi. Mohon disertakan nama yang jelas, jangan sampai salah. Dan nanti itu berhubungan dengan nama di sertifikat. Silakan. Nanti dijawab aja. Kalau itu Pak Nizar bisa menjawab kira-kira sejauh mana ya. Atau nanti saya berikan clue-nya terakhir jawabannya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Kita sampai jam berapa Pak Fidi? Ini Pak 17.30 sudah berakhir. Makanya Oke, nggak apa-apa. Ya, kalau saya akan jawab ini. Coba kalau mau ada yang mau menjawab silakan biar tahu paham. Ya, boleh. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang auditor ketika melihat ini? Oke, kalau tidak ada saya jawab ya. Nah, jadi ini kalau melihat ketika organisasi menerapkan ISO 9001, ya tentu ini menjadi temuan. Nah, temuannya di mana? Adalah proses pengadaan barang dan jasa tadi, ya, yaitu adanya ketidaksesuaian PO dan PO yang ada di PO yang tertulis dengan bukti fisiknya atau ketersediaan di gudang. Nah, itu berarti tidak sejalan dengan klausul 8.4-nya proses pengadaannya. Itu terjadi ketidaksesuaian antara proses pengadaannya, yaitu penyimpanannya tidak sesuai, kemudian pencatatannya tidak konsisten. Nah, kemudian yang kedua adalah kepala divisi baru menjabat 2 bulan, nah artinya belum memperoleh atau memahami standar ISO 9000-nya. Kalau kita bicara 9001-nya. Oke, jadi klausul yang dilanggar adalah klausul 84 tentang pengadaan atau penyediaan barang dan jasa yang dipasok atau disediakan oleh pihak eksternal. Nah, begitu masuk di ISO 37001, ini juga menjadi temuan. Temuannya apa? Pertama adalah bagian divisi ini tidak komit, artinya terhadap penyuapan. Nah, itu kan berarti karena itu tidak komit, berarti melanggar klausul 5. Nah, 5 ya, tentang komitmen terhadap anti penyuapan. Itu yang pertama. Yang kedua apalagi? Divisi memiliki risiko menengah. Nah, karena risiko menengah tadi kita sebutkan bahwa harus melakukan due diligence. Nah, di sini juga tidak terlihat organisasi divisi umum ini tidak melakukan due diligence terhadap terhadap vendornya. Terbukti kan? Karena tidak melakukan uji kelayakan kepada vendornya, maka ada barang yang seharusnya ditulis PO 50, ternyata penerimaannya 15. Nah, berarti siapa yang bermain di sana? Nah, khawatirnya yang bermain adalah vendor. Tuh, yang kedua. Yang ketiga apa? Pekerja atau penanggung jawab di divisi umum itu tidak atau belum menandatangani kode etik, sehingga dia juga lalai dalam pencatatan ketersediaan barang tersebut di gudangnya. Nah, gitu ya. Yang terakhir, kepala divisi baru menjawab 2 bulan, ya, kepala divisi juga belum mendapatkan pelatihan tentang anti penyuapan. Nah, jadi semua itu klausul yang dilanggar adalah untuk identifikasi risikonya, itu di klausul 45, kemudian uji kelayakannya itu di klausul 82, kemudian tentang kebijakan anti penyuapan tadi karena belum menandatangani kode etik itu ada di klausul 89. Oke, itulah kira-kira poinnya untuk kasus ini. Oke, ada ditanyakan untuk berapa poin terkait dengan ISO 37.000? Silakan Pak Fidi. Ya. Itu makanannya di situ ya. Kayaknya belum ada mungkin Pak. Ya. Itu udah pada paham kali Pak ya perangkat. Sudah paham. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Ya, suap menyuap memang harus. Ya. Iya.
Kan umum lah Pak ya. Yang penting poinnya Cukup ada ini paling, ya, membuat sarananya. jadi memang sistem manajemen anti penyuapan ini memang menarik Pak Ali, karena kita sudah Ya. tahu, sudah banyak mengalami, apalagi di Indonesia praktek korupsi ini sudah, terutama wali kota Bekasi ya, itu. Ya. Terima kasih itu betul. Jadi memang SMAP ini cocok untuk Indonesia ya, untuk perusahaan BUMN ya. Karena memang sudah kewajiban bagi BUMN wajib menerapkan SMAP ya Pak Ali ya. Jadi memang itu kan aset negara kita, ya jangan sampai ada yang bocor. Ya, kalau banyak yang bocor, ya kita kapan bisa dinikmati oleh masyarakat kita semua ya. Dan baik Pak Ali, terima kasih atas kesediaan waktunya. Lalu bagi rekan-rekan yang sudah mengisi link absensi dan berkenan untuk mengikuti training SMAP ISO 37001/2016 ini, saya ucapkan terima kasih, dan nanti kita akan ada link grup ya di link chat yang ingin masuk mendapatkan informasi atau ingin bertanya langsung, boleh nanti kita akan kolaborasi. Terima kasih, silakan Mbak Reika, Monica. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ali yang sudah memaparkan materi mengenai ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan juga kepada Bapak Vidi yang sudah memandu pemaparan materi tersebut. Untuk selanjutnya, di kolom chat, perlu kami beritahukan kembali bahwasannya untuk link G-Form absensi sudah kami share, dan juga di sana ada grup ISO Corner bagi Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang ingin bergabung. Silahkan bisa mengklik link tersebut. Dan untuk selanjutnya, di sini kami akan menyampaikan bahwasanya seperti yang sudah kami beritahukan sebelumnya, untuk dana dari online training pada sore kali ini 100% akan kami share kepada yang pertama ada Yayasan Muhajirin Barokah, dan selanjutnya akan kami share kepada Baitul Mal Munzalan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu rekan yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti online training kali ini dan sekaligus sudah berpartisipasi dalam beramal. Untuk selanjutnya, rangkaian edisi Ramadan Online Training Principal Konsultan masih berlanjut. Perlu kami beritahukan bahwasanya untuk training selanjutnya ada training mengenai aplikasi Total Quality Management di industri yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 17 April 2022. Kemudian selanjutnya ada online training mengenai dokumen ISO 9001 perusahaan ber-SNI, yaitu yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 23 April 2022. Selanjutnya ada online training mengenai New 7 Tools yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022. Selanjutnya ada online training mengenai awareness ISO 13485/2016 yang akan diselenggarakan pada hari Senin 25 April 2022. Selanjutnya ada online training mengenai pengenalan sistem jaminan halal untuk UMKM yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022. Dan yang terakhir ada online training mengenai Basic for Human Resources Officer yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 April 2022. Baik, itu rangkaian online training Principal Konsultan selama Ramadan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung kembali, bisa mengisi link registrasi yang sama seperti ketika mendaftar online training pada sore kali ini. Untuk selanjutnya, perlu kami informasikan kembali bahwasanya untuk sertifikat materi dan record Zoom akan kami berikan paling lambat besok. Tak terasa kita semua sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Ali Fuad Rizal di MMIP yang sudah memberikan ilmu dan juga menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi dan ilmunya kepada kita sore kali ini, dan juga kepada Bapak Muhammad Fidel Putra yang sudah memoderatori pemaparan materi dan sesi tanya jawab tadi. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu rekan peserta online training pada sore kali ini yang telah ikut
pada online training sore ini. Kami dari Prinsipal Konsultan, khususnya saya sendiri Reka Monika Sandi selaku MC pada sore kali ini mengucapkan permohonan maaf atas semua kesalahan baik sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan training kali ini. Kami mengucapkan sampai jumpa pada training berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.